Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Ta'ala yang telah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting dalam rangka mengadakan perkuliahan evolusi. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Rahmawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita mulai presentasi pada sore hari ini. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Syahira Umiyah, Wirahayu Sundari, dan Mulyani Puspita Dewi akan mempresentasikan materi mengenai spesiasi. Adapun yang dibahas dalam materi spesiasi ini, yang pertama, konsep spesies dalam biologi, yang kedua, proses spesies, yang ketiga, pengaruh utama spesiasi, dan yang keempat, model-model spesiasi. Untuk yang pertama, yaitu konsep spesies dalam biologi, akan saya jelaskan sendiri. Biologi mengenal dua arti pokok spesies, yaitu konsep spesies reproduktif dan morfologis. Masing-masing konsep tersebut yaitu konsep spesies reproduktif dan berdasarkan morfologis. Konsep spesies reproduktif yaitu mengungkapkan bahwa spesies adalah suatu populasi atau kelompok populasi alami yang memiliki potensi saling kawin atau interbreeding dan menghasilkan keturunan yang dapat hidup dan fertil, namun tidak dapat menghasilkan keturunan yang fertil jika kawin dengan spesies lain. Kemudian konsep spesies berdasarkan morfologis merupakan individu yang memiliki persamaan ciri anggota lainnya dalam satu populasi. Konsep morfologis mendefinisikan spesies berdasarkan ciri penampilannya. Kriteria penetapan anggota populasi suatu spesies menurut konsep morfologis adalah dengan melihat persamaan ciri antara individu yang sedang diidentifikasi dengan anggota populasi lainnya. Selanjutnya, proses spesies. Proses spesies yang pertama yaitu proses spesiasi simpatrik. Dalam spesiasi simpatrik, spesies baru di dalam lingkungan hidup populasi tertua. Isolasi genetik berkembang dengan berbagai cara tanpa adanya geografis. Model spesies simpatrik meliputi spesiasi kedua dan dasar model spesies simpatrik masih dalam proses. Ada model spesiasi spontan dan spesiasi diploidi yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua, proses spesiasi tidak simpatrik. Spesiasi tidak simpatrik adalah proses spesiasi yang terdapat dalam area geografi dengan area geografi suatu spesies yang paling berkerabat. Spesiasi dapat dibagi tiga, yaitu atau spesiasi yang terjadi di daerah yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Kemudian spesiasi
sebelahan daerah dari suatu yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Modifikasi peripatri atau spesiasi yang terjadi di daerah pinggir dari daerah suatu spesies yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Yang ketiga, pengaruh utama spesiasi. Yang pertama ada peran isolasi geografi, yaitu jika populasi yang semula kontinu dipisahkan oleh geografis sehingga terbentuk hambatan bagi penyebaran spesies, maka populasi yang demikian tidak akan lagi bertukar susunan, gennya dan evolusinya berlangsung secara sendiri-sendiri. Yang kedua, peran isolasi reproduksi, yaitu mekanisme isolasi intrinsik yang mungkin dapat timbul, yaitu isolasi sebelum perkawinan dan isolasi sesudah perkawinan. Isolasi sebelum perkawinan atau pre-mating isolation adalah isolasi sebelum perkawinan menghalangi perkawinan antara spesies atau merintangi pembuahan telur jika anggota-anggota spesies yang berbeda berusaha untuk saling mengawini. Yang kedua, isolasi setelah perkawinan atau post-mating isolation. Hal ini terjadi jika sel sperma dari satu spesies membuahi ovum dari spesies yang lain. Maka barrier post-zigot akan mencegah zigot hibrida itu untuk berkembang menjadi organisme dewasa yang bertahan hidup dan fertil. Baiklah, sekian yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tira Hayu Sundari. Kepada Tira, dipersilakan. Baik, terima kasih dari moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi, yaitu tentang model-model spesiasi. Untuk model yang pertama, yaitu ada spesiasi allopatrik. Allopatrik speciation berasal dari kata Yunani allos yang artinya lain dan patra, tanah air. Aliran gen terputus ketika suatu populasi terbagi menjadi sejumlah subpopulasi yang terisolasi secara geografis. Misalnya, ketinggian permukaan air di sebuah danau mungkin turun, menyebabkan pembentukan dua atau lebih danau ukuran kecil yang kini dihuni oleh dua populasi yang terpisah. Spesiasi allopatrik ini juga dapat terjadi tanpa pembentukan ulang geologis. Misalnya, ketika individu-individu mengolonisasi wilayah terpencil dan keturunan mereka terisolasi dari populasi induk. Contohnya, kecuk tak dapat terbang mungkin muncul dengan cara ini dari spesies yang bisa terbang dan bermigrasi ke Kepulauan Galapagos. Selanjutnya ada model spesiasi paratrik. Spesiasi paratrik adalah hasil dari mekanisme evolusi yang mengurangi aliran gen antara kedua populasi. Umumnya, ini terjadi bila ada perubahan lingkungan secara drastis di dalam habitat spesies parental. Satu contoh spesiasi ini adalah rumput Anthoxanthum odoratum sebagai respon terhadap populasi logam di tempat tanaman ini berada. Yang ketiga, ada model spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik terjadi dalam populasi hidup di area geografis yang sama. Bagaimana penghalang reproduktif terbentuk di antara populasi-populasi. Walaupun hubungan semacam itu membuat spesiasi simpatrik lebih jarang terjadi dibanding spesiasi allopatrik. Spesiasi simpatrik dapat terjadi jika aliran gen berkurang akibat faktor-faktor seperti polyploidy, diferensiasi habitat, dan seleksi seksual. Oke, selanjutnya yaitu penyampaian
hasil case studi evolusi ke-9 tentang spesiasi, yang mana soal pertama yaitu identifikasi makhluk hidup di alam sejak masa penemuan nama ilmiah oleh Carolus Linnaeus selalu menggunakan data morfologi untuk mengklasifikasikan makhluk hidup sesuai dengan perkembangan iptek masa sekarang ini. Konsep spesies manakah yang paling cocok digunakan untuk identifikasi makhluk hidup? Jawabannya yaitu konsep spesies yang paling diterima secara universal adalah gagasan tentang spesies biologi. Konsep ini adalah konsep spesies dari mana definisi istilah spesies yang diterima. Secara umum berasal pertama kali diusulkan oleh Ernest Mayr. Konsep spesies biologi secara eksplisit mengatakan spesies adalah kelompok populasi alami yang mungkin kawin silang yang secara reproduktif dari kelompok lain semacam itu. Definisi ini memainkan gagasan tentang individu-individu dari satu spesies yang dapat kawin silang sambil tetap bersifat reproduktif satu sama lain. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tira atas penyampaian materinya. Untuk penyampaian case study evolusi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Syaira Umiyah. Kepada Syaira dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan case study yang kedua yaitu mengenai konsep spesies yang umum digunakan dalam kajian biologi. Biologi adalah konsep spesies reproduktif dan morfologis. Di antara kedua konsep spesies tersebut, konsep spesies manakah yang dapat berlaku pada individu yang kawin secara seksual maupun aseksual? Jawabannya itu menurut kami konsep spesies reproduktif, karena konsep spesies reproduktif memiliki keterbatasan untuk diterapkan pada seluruh organisme, karena tidak semua organisme melakukan perkawinan secara seksual, serta tidak dapat membedakan perkawinan seksual turun persis sama dengan induknya, sedangkan perkawinan antar dengan hingga dapat kawin dengan induknya. Contohnya perkawinan antara spesies adalah poliploidasi yang banyak anak. Next lah. Yang ketiga yaitu penelitian Iskandar pada tahun 2004 mengenai cetah, mempublikasikan kesimpulannya bahwa semua individu cetah di dunia adalah hampir identik. Pernyataan tersebut membuat kaget para ekologiawan karena secara ekologis tidak logis cetah dari Kenya dianggap satu populasi dengan cetah dari Ethiopia yang terpisah sejauh kurang lebih 6.000 km. Namun, hasil penelitian Iskandar tersebut diterima oleh para ilmuwan lainnya, khususnya populasi dan evolusi. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang tersebut? Menerima menurut saya tidak mungkin suatu spesies identik karena terdapat variasi dalam populasi makhluk hidup yang umumnya dapat diwariskan. Hal ini terbukti tidak ada yang memiliki ciri yang persis. Mutasi adalah perubahan terjadi dalam kromosom. Mutasi menyebabkan bentuknya variasi sifat-sifat dalam satu populasi. Next. Selanjutnya lah.
Nomor 4 lah. Udah aku ganti. Udah keluar belum? Baik, nomor 4 itu serangga herbivore, tripod, dan Echinopa merupakan spesies yang berkerabatan dekat. Kedua spesies tersebut memiliki perbedaan utama pada inang untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan kawin. Yang A yaitu isolasi apakah yang terjadi pada kedua spesies yang berkerabat dekat tersebut. Yang yaitu perkawinan asortif, yaitu mungkin dipertimbangkan dengan adanya loss B yang dapat mempengaruhi perilaku kawin dan mendorong serangga tersebut untuk memilih satu jenis inang spesifik. Pada inang tersebut ditemukan pasangan. Kemudian jika B besar dan B besar B kecil hanya kawin pada inang satu, dan B kecil kawin hanya pada inang dua. Perbedaan dalam pemilihan inang dapat menjadi dasar terjadinya isolasi reproduktif. Selanjutnya yang B. Yang B yaitu model spesiasi, yaitu apakah yang telah memisahkan kedua spesies yang dahulunya berasal dari satu moyang tersebut. Yaitu spesies adalah tanpa populasi sepatrik terisolasi secara genetik meskipun daerah tinggalnya saling tumpang tindih. Menurut Amin dan Lestari menjelaskan bahwa spesiasi adalah bersifat simetrik jika suatu penghalang biologis untuk interbreeding muncul dalam populasi primitif, populasi yang kawin secara acak tanpa segregasi spesies bermula lebih lanjut. Grace menjelaskan bahwa pada spesiasi simetrik yaitu spesies baru muncul dalam lingkungan hidup, populasi moyang, isolasi genetik berkembang dalam berbagai cara tanpa isolasi geografis. Yang kelima, yaitu fakta-fakta penelitian yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh tim ahli mengungkapkan bahwa daratan dahulunya adalah bersatu di muka bumi, hanya ada satu daratan. Berdasarkan fakta tersebut serta pemahaman terhadap spesiasi, kemungkinan apakah yang dapat kamu kemukakan, yaitu pembahasan tentang spesiasi erat kaitan dengan perubahan kondisi lingkungan sebagai habitat spesies. Oleh sebab itu, untuk memahami proses spesiasi perlu diingatkan bahwa keadaan permukaan bumi pada masa lampau tidak sama dengan saat ini. Kajian makroevolusi tentang asal mula pembentukan bumi menjelaskan bahwa permukaan bumi dahulunya panas, dan sebelum ditemukan fosil makhluk hidup, bumi perlahan-lahan menjadi dingin. Daratan mulai terbentuk, dengan demikian terdapatlah habitat baru. Terbentuknya tumbuhan, hutan, padang rumput tidak selalu terjadi secara bersamaan dan terjadilah di sejumlah tempat, sehingga menyebabkan timbulnya habitat baru yang sebelumnya tidak ada. Kondisi iklim pada masa lalu juga berubah-ubah seperti peristiwa glasiasi, letusan gunung Merapi, terbentuknya daratan, dan peristiwa lainnya yang menyebabkan permukaan bumi mengalami evolusi yang besar. Pada awalnya pembentukan bumi, permukaannya memiliki rupa yang relatif sederhana dibandingkan dengan apa yang saat ini manusia bisa melihatnya. Permukaan bumi hanya terbagi dua, yaitu daratan dan lautan. Daratan di permukaan bumi merupakan sebuah benua yang sangat besar, yaitu superkontinen.
yang dinamakan Pagnen. Pagea berbentuk bulan sabit, menghadap ke timur dengan bagian terluas terletak di sepanjang khatulistiwa berupa rangkaian pegunungan yang membentang pada arah barat timur. Selanjutnya, next round. Baik, itulah penjelasan saya mengenai case study. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syahira. Baiklah, sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok 9. Untuk sesi selanjutnya yaitu penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, kepada Desi Wahyuni, dipersilakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit untuk syarat terjadinya spesiasi. Nah, untuk terjadinya spesiasi, maka ada beberapa syarat agar terjadinya suatu spesiasi, yaitu yang pertama adanya perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan dapat menyebabkan perubahan evolusi, contohnya bencana alam dapat menyebabkan timbulnya kepunahan massal di muka bumi. Bencana alam seperti glasiasi, vulkanisme, atau akibat pergesekan benua, dan proses-proses lainnya menyebabkan perubahan global yang menyebabkan timbulnya kepunahan massal di muka bumi. Nah, kepunahan massal akan menimbulkan relung-relung kosong yang dalam waktu lama, relung-relung tersebut baru terisi. Apabila tidak ada relung yang kosong, tidak ada tempat di suatu spesies untuk mengalami proses spesiasi. Yang kedua, adanya relung atau yang kosong. Nah, relung merupakan tempat hidup dan interaksi suatu organisme. Suatu spesies selalu menempati relung tertentu. Suatu relung umumnya hanya dapat ditempati oleh satu jenis spesies saja. Kepenuhan massal akan menimbulkan relung-relung kosong yang akan menyebabkan relung-relung tersebut terisi kembali dalam jangka waktu yang panjang. Apabila relung tersebut kosong atau tidak ada organisme yang menempatinya, maka akan ada banyak organisme yang berusaha menempati relung tersebut. Yang terakhir itu adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Selalu akan ada sejumlah organisme yang mencoba mengisi relung yang kosong. Keberhasilan suatu organisme mengisi relung ditentukan oleh seberapa besar kecocokan organisme tersebut dibandingkan dengan persyaratan relung yang kosong. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desi Wahyuni atas penambahan materinya mengenai syarat-syarat terjadinya spesiasi. Dimohonkan kepada Desi untuk mengirimkan tambahan materinya ke grup WA Evolusi. Nah, untuk teman-teman yang masih ingin menambahkan materi, dipersilakan. Izin menambahkan, moderator. Kepada Kayanti, silakan. Baiklah, saya Kayanti Nasution dengan NIM 1903-1022 izin menambahkan materi yang mengenai faktor-faktor penyebab spesiasi. Spesiasi terdiri atas kumpulan individu spesies atau satu spesies dan menempati suatu lokasi yang sama. Spesies dapat diakibatkan oleh adanya isolasi geografis, isolasi reproduksi, dan perubahan genetis. Mekanisme isolasi yang paling jelas adalah penghalang fisik pada isolasi geografis seperti pegunungan tinggi dan lautan luas yang akan mencegah aliran genetik di antara jalur yang ada. Yang pertama itu isolasi geografis. Isolasi geografis merupakan bentuk pembatasan alam berupa pemisah populasi oleh kondisi alam. Pengaruh terhadap spesies karena adanya pencegahan gene flow antara dua sistem populasi yang berbeda akibat faktor yaitu faktor geografis. Contoh isolasi geografis yang menyebabkan terjadi kejadian tupai
Cheyon. Di mana isolasi geografis ini menimbulkan penyimpangan karena 4 faktor utama, yaitu yang pertama, kedua sistem populasi yang terpisah mempunyai frekuensi gen awal yang berbeda. Kedua, terjadinya mutasi. Kemudian yang ketiga, pengaruh tekanan seleksi dari lingkungan yang berbeda. Dan yang keempat, adanya gesekan atau adanya pergeseran susunan genetik. Yang peristiwa tersebut memunculkan peluang yang besar untuk terbentuknya spesies baru dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya ada isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi ini umumnya terjadi karena faktor geografis yang sebenarnya populasi tersebut masih memiliki potensi untuk melakukan interbreeding. Isolasi reproduksi ini muncul sebagai akibat dari mekanisme isolasi intrinsik yang mencegah interbreeding. Mekanisme isolasi intrinsik tersebut terjadi karena adanya berbagai barrier untuk terjadinya perkawinan antar populasi. Barrier penyebab terjadinya isolasi reproduksi dapat diberikan berdasarkan waktu terjadi, yaitu barrier sebelum pernikahan dan setelah pernikahan. Selanjutnya, pada reproduksi perkawinan reproduksi tadi ada jenis isolasinya ya. Yang pertama itu ada isolasi sebelum perkawinan yang terdiri dari mekanisme yang pertama isolasi ekologis. Isolasi contohnya itu 2 spesies ular garter atau genus Stamphenopsis telah mengalami isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi terlihat karena adanya habitat yang berbeda, meskipun mereka berada pada daerah yang sama. Kemudian ada isolasi tingkah laku. Contoh isolasi tingkah laku itu adanya perilaku spesifik yang ditunjukkan oleh burung bower sebelum melakukan perkawinan, yaitu hewan jantan harus mempersiapkan tempat kawin yang dibuat dari rumput kering agar burung betina mau dikawini. Isolasi tingkah laku sangat tergantung pada produksi dan penerima stimulus oleh pasangan dari 2 jenis kelamin yang berbeda. Selanjutnya ada isolasi temporal. 2 spesies yang kawin pada waktu berbeda, gametnya tidak akan pernah bercampur. Perbedaan waktu kawin disebut dengan isolasi temporal. Ini dilihat dari segi jam, hari, musim, maupun tahunan. Selanjutnya ada isolasi mekanik, yaitu perbedaan struktur antara 2 populasi berdekatan dapat menyebabkan terhalangnya perkawinan antar spesies. Ketika peristiwa tersebut terjadi, maka di antara kedua spesies tidak terjadi gen flow. Selanjutnya itu ada isolasi gametik. Isolasi gamet menghalangi terjadinya fertilisasi karena susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara 2 sel gamet. Contohnya, spermatozoa mengalami kerusakan di daerah traktus genital organ betina karena adanya reaksi antigenik sehingga menjadi immobilitas dan mengalami kematian sebelum mencapai sel telur. Mungkin sekian penambahan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yanti atas penambahan materinya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya spesiasi. Kepada teman-teman yang masih ingin menambahkan materi, dipersilakan. Izin menambahkan, Yani. Baik, kepada Nurulitas Fahira, dipersilakan. Baiklah, saya akan menambahkan tentang spesiasi. Spesiasi merupakan pembentukan spesies baru. Menurut Ernest Mayr, individu dikatakan satu spesies apabila melakukan perkawinan dan keturunan yang fertil tersebut.
Spesiasi terjadi melalui dua proses, yaitu anagenesis dan kladogenesis. Anagenesis merupakan spesies baru dari akumulasi perubahan yang dapat diwariskan dalam suatu populasi, sedangkan kladogenesis merupakan proses pembentukan spesies dari suatu populasi yang memisahkan dari spesies dua. Ada beberapa spesies mekanisme yang bertanggung jawab dalam spesiasi antara lain. Di sini saya akan menambahkan tentang pola-pola evolusi. Mekanisme evolusi terjadi mengikuti pola-pola tertentu, antara lain yang pertama yaitu evolusi divergen, terjadi ketika suatu spesies yang berbeda berkembang dari nenek moyang yang sama. Yang kedua yaitu ada evolusi konvergen, terjadi ketika dua spesies yang berkerabat jauh memiliki sifat atau karakteristik yang mirip. Hal itu terjadi karena spesies tersebut hidup dalam habitat yang sama, sehingga dituntut untuk beradaptasi pada lingkungan yang sama. Yang ketiga yaitu ada radiasi adaptif, terjadi karena sejumlah anggota populasi tunggal mengalami evolusi divergen secara bersama-sama. Radiasi adaptif merupakan kecenderungan dan mengalami perubahan bentuk tubuh sebagai respon adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan yang berbeda. Lalu ada koevolusi. Terjadi ketika dua spesies sama-sama melakukan evolusi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Biasanya koevolusi ini terjadi pada dua spesies yang memiliki interaksi dekat secara ekologi. Baiklah, itu saja tambahan dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vira atas penambahan materinya. Kepada teman-teman yang masih ingin menambahkan, silakan. Baik, sepertinya tidak ada. Langsung saja kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, izin bertanya, moderator. Iya, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Saya sudah Hayati dengan NIM 190311 ingin bertanya kepada penyaji, yaitu apa kekurangan dari konsep spesies reproduktif, konsep spesies morfologis. Mungkin itu pertanyaan dari saya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada di room chat. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kan? Izin bertanya, moderator. Baik, pada Walmusfa dipersilakan. Apakah penting spesiasi yang termasuk dalam evolusi? Apakah spesiasi termasuk dalam makroevolusi atau mikroevolusi? Kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Pertanyaan moderator. Silakan Desi Wahyuni. Baiklah, saya akan bertanya mengenai bagaimana mekanisme isolasi setelah perkawinan bisa dapat terjadi beserta contohnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desi atas pertanyaannya.
Baiklah, kami cukupkan dulu untuk 3 pertanyaan. Kepada teman-teman, berikan kami waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Hayati, yaitu apa kekurangan dari konsep spesies reproduktif dan morfologis. Untuk jawaban dari pertanyaan Rizda akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Tira Hayati. Kepada Tira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Rizda Hayati. Yang pertanyaannya yaitu, apa kekurangan dari konsep spesies reproduktif, dan morfologis? Oke, jawabannya, itu kekurangan konsep spesies reproduktif dan morfologis. Pada konsep spesies reproduktif memiliki keterbatasan untuk diterapkan pada seluruh organisme. Karena tidak semua organisme melakukan perkawinan secara seksual, serta tidak dapat membedakan aliran gen yang mana yang dicegah pada perkawinan antar spesies. Perkawinan aseksual akan menghasilkan turunan dengan genotip yang persis sama dengan induknya. Sedangkan perkawinan antar spesies dapat menghasilkan hibrida yang fertil, namun berbeda genotipnya dengan induk, sehingga tidak dapat kawin dengan induknya. Contohnya, perkawinan antar spesies adalah poliploidisasi yang banyak terjadi pada tumbuhan, di mana anakan yang poliploid tidak dapat kawin dengan induknya yang diploid. Selanjutnya, untuk konsep spesies morfologis, kekurangannya yaitu kadang-kadang karakteristik morfologis bersifat subjektif dan bergantung pada pendapat ahli. Karena pendapat ahli dalam menentukan karakteristik utama yang digunakan sebagai dasar pengelompokan bisa berbeda-beda. Kemudian, ciri-ciri yang digunakan untuk membedakan setiap spesies terkadang terbatas pada satu ciri saja. Misalnya, lalat yang mempunyai 2 rambut di kepala dianggap merupakan spesies yang berbeda dengan lalat yang mempunyai 4 rambut di kepalanya. Selanjutnya, bunga soka yang berbunga merah berbeda spesiesnya dengan bunga soka yang berwarna putih. Tidak membedakan antara spesies yang benar-benar dihasilkan oleh evolusi konvergen dan tidak benar-benar berkerabat dekat. Itu juga tidak mengelompokkan individu dari spesies yang sama yang kebetulan agak berbeda secara morfologis seperti dalam warna dan ukiran. Berikut jawaban dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itulah jawaban dari kelompok penyaji atas pertanyaan Rizda Hayati. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Rizda, kami persilakan. Sepertinya tidak ada. Selanjutnya kami kembalikan kepada Rizda. Apakah Rizda sudah paham atas jawaban dari kelompok penyaji tadi? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji. Saya sudah paham, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Wal Mursalati Urfa. Yang pertanyaannya yaitu, apakah poin penting spesiasi yang termasuk dalam evolusi? Apakah spesiasi termasuk dalam makroevolusi? Untuk pertanyaan dari Urfa akan oleh rekan saya yaitu Syahira Umumnya, dan Syahira dipersilahkan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ufa, yaitu apakah poin penting spesiasi yang termasuk dalam evolusi, apakah spesiasi termasuk dalam makroevolusi atau mikroevolusi. Poin penting spesiasi dalam evolusi adalah menjadi jembatan mikroevolusi dan makroevolusi. Spesiasi bisa dikelompokkan dalam makroevolusi maupun mikroevolusi. Spesiasi merupakan perantara atau jembatan antara mikroevolusi dan makroevolusi. Proses mikroevolusi yang terjadi pada populasi antara lain yaitu terjadinya seleksi alam, perubahan frekuensi gen, konservasi variasi genetika, dan lain-lain. Proses mikroevolusi akan menghasilkan spesies baru dalam jangka waktu tertentu. Jadi, erat kaitannya spesiasi perubahan kondisi lingkungan sebagai habitat spesies. Oleh sebab itu, untuk memahami proses spesiasi, perlu diingatkan bahwa keadaan permukaan bumi pada masa lampau tidak sama dengan saat ini. Kajian makroevolusi tentang asal mula pembentukan bumi menjelaskan bahwa permukaan bumi dahulunya panas dan sebelum ditemukan fosil makhluk hidup, bumi perlahan-lahan menjadi dingin. Daratan mulai terbentuk, dengan demikian terdapat habitat baru. Terbentuknya tumbuhan, hutan, padang rumput tidak selalu terjadi secara bersamaan dan terjadi di sejumlah tempat sehingga menyebabkan timbulnya habitat baru yang sebelumnya tidak ada. Kondisi iklim pada masa lalu juga berubah-ubah seperti peristiwa glasiasi, letusan gunung berapi, terbentuknya daratan, dan peristiwa lainnya yang menyebabkan permukaan bumi mengalami evolusi yang besar. Dengan demikian, spesiasi adalah dasar dari semua perubahan makroevolusi. Asal mula beberapa spesies baru melibatkan perubahan yang benar-benar baru. Baiklah, itulah jawaban dari saya dari pertanyaan Falmusati Urfa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syahira. Itulah jawaban dari kelompok penyaji atas pertanyaan Wal Mursalati Urfa. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, kami persilakan. Baik, sudah ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada Urfa. Apakah Urfa sudah paham atas jawaban dari kelompok penyaji?
Baik, sepertinya Urfa terkendala jaringan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Desi Wahyuni. Yang pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana mekanisme isolasi setelah perkawinan bisa dapat terjadi beserta contohnya. Untuk pertanyaan Desi Wahyuni akan saya jawab sendiri. Baik, ya, jadi isolasi setelah perkawinan itu terjadi jika sel sperma dari satu spesies membuahi ovum dari spesies yang lain. Maka barrier postzigot akan mencegah zigot hibrida itu berkembang menjadi organisme dewasa yang bertahan hidup dan fertil. Untuk mekanismenya dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama itu melalui kematian zigot. Kematian zigot yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma spesies lain atau zigot hibrid seringkali tidak mengalami perkembangan reguler pada setiap tahapannya, sehingga zigot tersebut mengalami abnormalitas dan tidak mencapai tahapan maturitas yang baik atau mengalami kematian pada stadium awal perkembangannya. Contohnya itu di antara banyak spesies katak yang termasuk dalam genus Rana, beberapa di antaranya hidup pada daerah dan habitat yang sama. Dan kadang-kadang mereka bisa berhibridisasi. Akan tetapi, keturunan yang dihasilkan umumnya tidak menyelesaikan perkembangannya dan akan mengalami kematian. Untuk mekanisme selanjutnya itu perusakan hibrid. Pada beberapa kasus ketika spesies berbeda melakukan kawin silang, keturunan hibrid generasi pertama dapat bertahan hidup dan fertil. Tetapi ketika hibrid tersebut kawin satu sama lain atau dengan spesies induknya, keturunan generasi berikutnya akan menjadi lemah dan mandul. Sebagai contoh yaitu spesies kapas yang berbeda dapat menghasilkan keturunan hibrid yang fertil, tetapi kerusakan terjadi pada generasi berikutnya ketika keturunan hibrid itu mati pada saat berbentuk biji atau tumbuh menjadi tumbuhan yang cacat dan lemah. Yang ketiga, yaitu sterilitas hibrid, yaitu hibridisasi pada beberapa spesies dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan hidup normal. Akan tetapi hibrid tersebut mengalami sterilitas. Terjadinya sterilitas ini disebabkan oleh inkompatibilitas genetik yang nyata sehingga tidak dapat menurunkan keturunannya. Contohnya itu hibrid antara keledai dan kuda, kemudian hibrid antara onta dan ilama, hibrid antara macan dan singa. Baiklah, sekian jawaban dari saya atas pertanyaan Desi Wahyuni. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, kami persilakan. Baik, sepertinya tidak ada. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Desi Wahyuni. Apakah Desi sudah paham atas jawaban dari... Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah paham. Baik, terima kasih kepada Desi. Dengan terjawabnya pertanyaan dari Desi tadi, maka berakhir pula sesi diskusi kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, diskusi pada hari ini yang dipandu oleh kelompok 9 telah berjalan dengan lancar dan baik. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok penyaji. Sama-sama.